Maka di dunia ini kalau hak kita diambil, dan mungkin terjadi misalnya seorang punya tanah mungkin kecil atau ada orang besar nyerobot kemudian bikin sertifikat kemudian patok, nggak bisa apa-apa. Dia mengurus ke pengadilan nggak punya biaya untuk sewa pengacara, ya sudahlah ambil aja lah. PN kalau apa? Apakah kembali nanti? Kembali di akhirat. Kembali dunia percuma. Sedikit kita dapat tanah terus paling beli mobil, paling ini di akhirat kita lebih butuh. Kalau tidak kembali dunia apa? Di akhirat lebih butuh. Oleh karena terkadang seseorang bisa jadi Allah mentakdirkan dia dizalimi, hak-hak dia diambil karena nanti dia butuh di akhirat kelak. Karena dia tidak butuh di akhirat kelak. Kalau dia dapat dikasih di dunia, buat apa sih? Buat jalan-jalan, buat makan, buat bangun rumah, buat beli mobil. Selesai. Habis dengan matinya dia. Tapi kalau dikembalikan di akhirat, dia lebih butuh dengan hak tersebut ketika di akhirat. Maksud saya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini ada hak, ada kewajiban. Kalau hak kita tidak kita dapatkan, jangan terlalu sedih. Akan kembali suatu saat. Cepat atau lambat. Kalau enggak di dunia akan kembali di akhirat. Dan kembali di akhirat lebih baik daripada jika kembali di dunia. Sedih boleh, nangis boleh. Tapi jangan terlalu sedih. Akan kembali. Hak kita tidak kita dapatkan, tidak ada masalah, ya. Atau masalahnya ringan. Yang jadi masalah kalau ada hak orang lain yang kita bawa, itu jadi masalah. Ada kewajiban yang belum kita tunaikan, itu yang jadi masalah. Karena kezaliman terkadang bukan terhadap orang jauh, terkadang terhadap orang-orang dekat. Seorang suami zalimi istrinya, istrinya zalim suaminya, ya. Dan bahaya, ya. Seorang suami zalim sama istrinya, nafkahnya tidak dipenuhi. Nafkah batinnya tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diajak ngobrol, ya. Tidak pernah dicandain, ya. Kalau diajak berhubungan tidak mau, tidak pernah dipenuhi kebutuhan biologisnya, istrinya dicuekin. Istrinya dicuekin. Dia zalim sama istrinya. Ya, zalim sama istrinya. Kadang istrinya digambar, ya. Ngerikan. Kebutuhan makanannya tidak terpenuhi. Kalau istrinya kurus, waduh ini repot nih. Tapi kalau antum, kita kan kewajiban sama istri apa? Nafkah lahir, nafkah apa? Batin. Nafkah batin tadi apa? Hubungan biologis sama obrol, pergaulan yang baik. Nafkah lahir apa? Sandang pangan apa? Sandang pangan papan, pastikan. Sandang baju, pastikan bajunya benar. Jangan belikan baju yang robek-robek, zalim. Belikan baju kekecilan terus pangan, pastikan dia makan yang benar sehari 3 kali. Kalau istri sudah gemuk berarti sudah terpenuhi, berarti antum tidak zalim. Kalau istri sudah gemuk sudah selesai, tidak zalim. Apalagi sudah ikut program diet berarti insyaallah sudah terpenuhi. Tapi kalau dia kurus kerempeng, itu masalah. Antum gemuk apalagi dia kurus, jangan-jangan antum makan jatah makan dia. Terus papan, perhatikan benar enggak dikasih rumah secara tersendiri, tidak ada intervensi, dia punya privasi, tidak digabungkan dengan keluarga kita, pastikan. Ya. Dia punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal sendiri, tidak diintervensi. Itu hak apa? Istri. Kalau sudah alhamdulillah. Ya. Jangan sampai kita menzalimi apa? Istri. Betapa banyak wanita yang mengeluhkan suami mereka, banyak sekali. Ini urusannya, ini maksud saya terkadang kezaliman itu tidak jauh-jauh, tapi terkait dengan orang terdekat. Sebaliknya istri pun demikian. Mungkin dia tidak zalimi orang jauh-jauh, dia zalimi ternyata suami sendiri dia zalimi. Dengan tidak menunaikan hak-hak suaminya. Ya. Tidak lembut di hadapan suaminya, malah ngangkat suara di hadapan apa? Suaminya. Repot ya. Kalau dia ajak berhubungan tidak pernah mau, ya. Kemudian kalau menerima tamu tidak minta izin sama suaminya, tamu mana saja dia masukin ke rumahnya. Kalau keluar rumah tidak pernah minta izin. Ini tidak boleh semua, ini hak suami semua. Tidak boleh. Bukankah sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya banyak wanita masuk neraka gara-gara terkait dengan menzalimi suami. Kata Nabi SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita bersedekahlah. Sungguhnya kebanyakan kalian adalah menjadi bahan bakar atau kayu bakar di neraka jahanam. Ya. Seorang wanita berkata, 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW menjelaskan, karena zalim sama suami. Li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian tidak pernah berterima kasih kepada suami.
Wa tukthirna syaka, suka mengeluh. Mengeluh sama suami. Mengeluhkan suami sama orang lain. Mengeluh kehidupan sama suami. Kenapa hidup kita begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Rumah kok begini? Ngeluh. Suami sudah kerja setengah mati. Dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dia tidak mampu di luar kemampuannya, sudah maksimal dia kerja. Kemudian dikeluhkan terus. Menyebabkan banyak wanita masuk neraka gara-gara zalim kepada suami. Oleh karena